Oke, kita mulai perkuliahan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Jadi harapan saya kalian sudah nonton video sebelumnya terkait keterbagian ya, dan teorema-teoremanya. Ya, jadi saya tidak perlu mengulang ya, karena saya sudah jelasin di video yang sudah saya bagikan di grup WA gitu ya. Jadi saya anggap kalian sudah menonton. Adapun jika misalnya kalian merasa bingung, ya nanti bisa bertanya di grup WA gitu ya, terkait keterbagian dasarnya serta teorema-teorema yang ada gitu ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan materi FPB dan KPK gitu ya. Kalau sempat KPK ya, kalau sempat, kalau tidak ya hari ini FPB saja gitu ya. FPB saja. Oke, saya akan share screen. Saya akan share screen. Oke, silakan dikeluarkan catatannya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan mengenai FPB ya. FPB, faktor persekutuan besar gitu ya, terbesar, atau FPB. Atau dalam bahasa Inggris apa itu? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Apa ini? Terbesar, the greatest common divisor. Ya, GCD ya, GCD. Gitu. Ya, jadi kita akan bicara tentang FPB ya. Nah, kaitannya dengan video sebelumnya terkait keterbagian, jadi definisinya FPB. Coba definisi sederhana dulu deh, definisi yang kalian ketahui selama dulunya ya, pas di SD gitu ya. Kan ini FPB itu materi SD. Coba ada yang mau mengemukakan pendapat barangkali FPB itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Silakan kemukakan pendapat. Apa itu FPB? Ada yang mau berpendapat? Hello, anybody? Nggak ada ingat. Apa itu FPB? Nggak ada ingat. Ada? Suara saya kedengaran nggak? Dengaran, Pak. Ya, apa itu? Ayo, apa itu FPB? Seingat kalian, pelajaran SD, ayo. Bilangan positif terbesar yang dapat membagi kedua bilangan. Yes, ya kayak gitu sederhananya gitu kan. Bilangan positif terbesar yang dapat membagi entah itu 2 bilangan atau 3 bilangan yang diminta gitu kan. Ya, jadi faktor pembagi yang sama, tapi faktor pembagi yang sama itu yang paling besar gitu ya. Nah, di sini saya tidak perlu menjelaskan ya bagaimana mencari FPB gitu ya dengan cara-cara dasar gitu. Saya tidak perlu menjelaskan, itu kalian nanti bisa cari sendiri. Itu kalian juga sudah pernah mendapatkannya ya dengan cara memfaktorkan, kemudian faktorisasi prima, kemudian cara ini sengkedan saya menyebutnya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan itu. Kalian pasti sudah bisa sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini tadi itu definisi sederhananya gitu ya. Nah, definisi FPB keterkaitan dengan teorema keterbagian yang kemarin ya di buku itu dijelaskan definisinya adalah bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat D adalah faktor persekutuan dari A dan B
Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika D habis membagi A. Ingat simbol notasi ini ya, karena kalau kalian sudah nonton video sebelum pasti sudah tahu ini apa artinya. Habis membagi gitu ya. D habis membagi A dan D habis membagi B. Ya, atau dengan kata lain, D adalah bilangan bulat yang tadi tuh katanya ya, bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif yang membagi A sekaligus B gitu ya, A dan B. Nah, itu kata lainnya begini. Ya, itu definisinya. Ya. Nah, jadi kalau A dan B-nya itu tidak 0, pasti ada bilangan bulat D ya, atau pembagi-pembaginya gitu ya. Nah, D ini dinamakan faktor persekutuan terbesar gitu ya. Jadi satu bilangan aja faktor persekutuan terbesar. Kalau ditanya, Pak, faktor persekutuan kan boleh lebih dari satu. Yes, lebih dari satu. Ya, tapi faktor persekutuan yang paling besar, nah itu yang dinamakan FPB gitu ya. Jadi kalau misalnya 6, kemudian 8. 6 itu faktornya 1, 2, 3, 6. 8 itu 1, 2, 4, 8. Maka faktor persekutuannya, ya, faktor persekutuannya itu 1 dan 2. Itu faktor persekutuan, ya. Faktor persekutuan ini pasti sudah pernah di SD, ya. Faktor persekutuan 1 dan 2. Tapi kalau diminta faktor persekutuan terbesar, maka jawabannya 2 gitu. Ya. Faktor persekutuan itu faktor yang kembar gitu ya, bersekutu ibaratnya gitu ya, bersekutu atau kembar gitu di situ. Ya. Itu definisi kalau kita kaitkan dengan yang teorema keterbagian kemarin gitu ya. D habis membagi A dan D habis membagi B. Itu jadi yes, 6 bisa dibagi, atau bahasa sederhananya 6 bisa dibagi 1, 6 bisa dibagi 2. Sekaligus 8 bisa dibagi 1, 8 bisa dibagi 2 gitu. Kenapa 3 bukan? Karena 8 tidak bisa dibagi oleh 3. Nah gitu. Tidak bisa dibagi secara bersama-sama. Sederhananya begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Oke, saya clear ya. Saya clear? Saya clear ya? Atau gimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi ketika saya nanti sambil nyatat aja gitu ya, atau di screenshot gitu. Ya. Nah, selanjutnya ini nyambung sama waktu kita diskusi tentang bilangan bulat awal tuh, ya. Waktu itu dia mengemukakan pendapat teorema Euclid. Nah, ini nyambung di sini nih, nyambungnya di sini ya. Teorema Euclid. Nah, jadi di sini ada namanya teorema Euclid atau teorema algoritma pembagian. Nah, ya, teorema algoritma pembagian. Di sini saya kasih contoh. Ya, itu kemarin siapa yang kasih? Selin kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi teorema algoritma pembagian. Nah, ini sudah ini kemarin kita di bilangan bulat awal itu yang diskusi. Ya. Jadi teoremanya jika A lebih dari 0 dan AB elemen Z atau bilangan bulat, maka ada bilangan Q dan R elemen Z juga ya, yang masing-masing tunggal. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jika A lebih dari 0 dan AB bilangan bulat, maka ada bilangan-bilangan Q dan R bilangan bulat juga yang masing-masing tunggal. Sehingga, nah ini yang kemarin kita pakai, B sama dengan Q dikali A tambah R. Ya. Dengan R kurang dari A dan lebih dari sama dengan 0. Itu teoremanya begitu bunyinya. Ya. Teoremanya gitu.
Jadi maksud teoremanya ini tuh sederhananya kan A lebih dari 0, kemudian A. Nah, kenapa A itu lebih dari 0? Karena A itu kan di sini merupakan apa namanya itu? Pembagi atau hasil bagi di sini, ya, yang dipakai, ya. Tergantung kita nanti mengkondisikannya bagaimana. Tapi di sini A yang dimaksud adalah pembagi. Ya, A yang dimaksud adalah pembagi. Contoh, kemarin berapa itu? Silakan, ada yang mau kasih contoh, terserah. Mau berapa dibagi berapa, silakan. Ada yang mau kasih contoh, silakan. Ada? Silakan. Ayo. 12. Berapa? 4 membagi 12. 4? Membagi 12. 4 sama 12? Ya. Oke, kalau 4 sama 12 itu sisanya 0, R-nya 0. Yang lain dulu, yang lain selain itu. 4 sama 13 berarti. Ya sudah, 4 sama 13 ya. Oke. Jadi misal kita di sini A itu 4, B itu 13 ya. Maka ini bisa kita tuliskan kan gini ya. B sama dengan Q dikali A tambah R ya. Maka bisa kita tuliskan 13 sama dengan berapa gitu hasil baginya dengan pembagi tambah atau sederhananya gini. 13 bagi 4 berapa? 3. 3. Sisa berapa? 1. 1. Ya. Ini maksud dari teorema yang ini. Teorema algebra pembagian. Mungkin kalian akan nanya, Pak, boleh nggak kalau misal saya begini. Kan 13 bagi 4 itu tadi 3, ya nggak sih? Sisa gitu kan. Boleh nggak kalau 13 bagi 4 saya tuliskan 2? Boleh nggak? Nah, ini mulai kritis nih, ayo. 13 bagi 4 sama dengan 2. Boleh nggak? Jadi kita tuliskan di sini 13 sama dengan 2 dikali 4 tambah 5. Boleh nggak? Atau 13 bagi 4 itu 1 plus 9. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Harus ada di antara 0 sama A. Yes. Itulah mengapa tadi ada dibilangnya Q dan R itu masing-masing tunggal. Kalau misalnya kita bilang, Pak, Q dan R itu nggak tunggal, buktinya ini. Ini nggak tunggal kan? Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kenapa dia dikatakan tunggal? Karena tadi itu harus ada syaratnya ini. Dari yang banyak ini, pilihan yang banyak ini, mana yang dipakai kira-kira? Kenapa pilihan pertama itu yang dipakai? Nah, karena ini tadi. R itu 1 kurang dari 4, namun lebih dari 0. Tapi kalau misalnya kita pakai yang kedua, 5 itu apakah kurang dari 4? Ini sudah salah. Ya kan? 9 itu apakah kurang dari 4? Ini sudah salah gitu. Ya, maka teorema ini maknanya adalah masing Q dan R itu atau hasil bagi dan sisa itu adalah tunggal. Gitu. Ya, meskipun di sini banyak pilihannya. Bahkan ini masih banyak lagi misalnya, Pak, yang negatif juga boleh, boleh. Gitu, banyak pilihannya nih, bisa aja. 13 sama dengan berapa itu? 4 dikali misalnya ya, negatif 2 min 8 tambah berapa jadi 13? Min 8 tambah 21. Gitu, ada negatif nih. Gitu. Jadi pilihannya sangat banyak sekali gitu, bilangan bulat. Tapi nih ya, teorema yang mengatakan di sini pasti Q dan R itu tunggal dikarenakan R itu di antara A dan 0 gitu. Ya. Teoremanya begitu. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada kesesatan barangkali? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu.
Kalian bersuara atuh. Nanti saya bingung kalau nggak bersuara. Nah, iya, enggak gitu nah. Bisa, Pak. Iya Bisa, begitu. Pak. Jangan diem banget gitu. Ya, Pak bisa Pak, enggak Pak, gitu loh. Gitu ya. Atau misalnya Pak kurang jelas Pak itu sesat Pak, gitu, sampaikan aja gitu. Ya. Oke, seperti itu. Itu teorema pertama, teorema algoritma pembagian. Nah, teorema ini nanti turunannya ada teorema berikutnya, tapi tetap sama, teorema algoritma pembagian. Nah, ini kita bikin ini aja deh. Misalnya kita bikin teorema, ini terserah aja, ini suka-suka kalian. Kalau misalnya kalian ada bukunya itu di bab 1, berarti teorema 1, 1. Di bab 2, 2, 1. Itu terserah aja. Ini saya anggap teorema 1 ya. Teorema 1, saya anggap ya. Teorema 1. Nah, nanti muncul teorema 2. Ya, teorema 2 turunan dari teorema ini, teorema algoritma pembagian, jadi mirip ya. Namun dia apa ya? Ibaratnya meringkas, bukan meringkas, tapi apa ya? Memudahkan untuk bilangan yang besar, gitu. Memudahkan untuk bilangan yang besar. Contohnya akan saya terapkan berikut ini. Saya hapus ini ya. Iya, Pak. Oke, saya hapus. Teorema 2, nih saya tuliskan. Ini sudah mulai masuk ke FPB. Ya, jadi FPB yang dimaksud di sini teorema 2 ya. FPB yang saya maksud di sini notasinya, notasi FPB itu gini. A, B. Jadi buka kurung ya. Buka kurung, tutup kurung gitu ya. Jadi bukan mirip koordinat ya, titik koordinat, tapi ini sebenarnya FPB. Jadi ini suatu bilangan, ini suatu bilangan. Jadi misal FPB berapa tadi? 6 sama 8 ya? 6 sama 8 itu 2. Nah, kayak gitu. Nulisnya kayak gini. Ya. FPB 6 dan 8 sama dengan 2. Nah, kayak gitu. Jadi buka kurung tutup kurung itu FPB yang dimaksud di buku-buku teori bilangan. Ya, FPB gitu. Nah, ini saya jelasin dulu supaya kalian nggak bingung di teorema keduanya gitu. Nah, teorema kedua bunyinya begini. Jika gitu ya. Jadi ini kan contoh yang tadi. Jika B sama dengan Q dikali A tambah R, maka FPB BA sama dengan FPB AR. Nih. Ya. Itu maksudnya itu. Ya. Jika B sama dengan Q kali A tambah R yang tadi, teorema algoritma pembagian, maka FPB BA sama dengan FPB AR. Gitu. Ya, FPB AR. Kita coba. Terserah, silahkan mau angka berapa? Yang besar dulu, yang besar. Silakan yang besar. Silakan. Yang besar. Puluhan, tapi nggak sampai ratusan. Silakan. Silakan yang mau ngasih soal, silakan. Ayo. Kita bebas aja di sini. Ayo. Hello. Ayo ngomong. — 2015. Bapak, jangan yang di atas 100. Jadi rentangnya puluhan aja, puluhan. Ayo, ini contoh yang sederhana dulu. Ayo. Berapa puluh dengan berapa belas, misalnya kayak gitu deh. Ayo, nggak usah bingung, atau bilangannya sembarang aja. Ayo, berapa? 42. 42 dengan 70 gitu. 70, oke. Nah, sekarang coba pakai cara SD ya, ya. Cara SD, coba ya. 42 itu berapa faktornya? Ya. 1. Terus? 2. Atau misalnya, Pak, saya bingung, Pak, kalau dibikin kayak begini, Pak. Oke, bikinnya begini aja. 42 itu berapa kali berapa? 1 kali 42. Lalu berapa?
2 kali 2 kali 21. 21. 3 kali berapa? 14. 14. Ya kan? Terus berapa lagi? Ayo. Ini angkanya baru puluhan, ini belum ratusan ini kalian ini. Ayo, 42 berapa? 6 sama 7. 6 sama 7. Ada lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. 70 sekarang. 1 kali 70. 2 kali 35. 3 nggak ada. 4 ada nggak? Nggak ada ya? 5. 14. 6 nggak ada. 7, 10. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada, oke. Faktor persekutuannya. 1, 2, dan 7. FPB-nya berarti 7. Ya, atau bisa kita tulis 42, 70 itu 7. Ya. Nah, sekarang kita akan mainkan gimana dengan teorema 2. Maksudnya gimana ya? Kita akan mainkan di sini. Ya, ini bilangan besar ya. Jadi maknanya itu gampang. Misalnya ya. Jadi B itu, jadi gini. Yang kecil kita anggap A, yang gede itu kita anggap B. Karena tadi A itu kita anggap pembagi. Ya nggak sih? Jadi kita anggap yang kecil. Gitu. Jadi 70 dibagi 42. Nah gitu. 70 bagi 42. Berapa 70 bagi 42? 1 sisa. Kan gitu ya? Nah berarti kalau kita tuliskan di sini B sama dengan Q dikali A tambah R, berarti 70 sama dengan 1 dikali 42 ditambah sama berapa? Halo? Sisanya berapa? Ayo, sisa berapa? 28. 28. Enggak, ini yang kuliah ini cuma Petris aja kah? Yang lain nggak ada suaranya, seriusan? Ayo kita interaktif lah. Ayo ngomong aja. Nah, jadi 1 dikali 42 tambah 28 ya. Berlaku nggak syarat tadi? R itu berada di antara A, R itu berada di antara A dan lebih dari 0. Oke, berlaku gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba apakah ya FPB dari 70 dengan 42 apakah sama dengan FPB dari 42 dengan 28? Itu kan? Nah, kita kerjakan. 42 itu berapa? Tadi sudah nih, 42 ya. 28 lebih gampang gitu. 28 pasti kecil. 28. 1 kali 28, 2 kali 14, 4 kali 7. FPB-nya berapa? 42 sama 28 pasti 7 juga. Faktor persekutuannya 1, 2 sama 7. Tapi FPB-nya 7. Sehingga benar ini 7, ini 7. Nah, teorema ini benar kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang tinggi, ada yang besar bilangan itu 70 dan 42, katakanlah repot mencari FPB-nya, maka diperkecil saja. Diperkecil sehingga kita dapatkan hasil bagi kita dapatkan ininya, hasil baginya ini, tapi nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah pembagi dengan sisa. Jadi kita cari simpelnya gini aja, pembagi sama sisa. Udah. Gitu. Pembagi sama sisa. Mungkin kayak kalian akan nanya lagi, Pak, 42 sama 28 boleh nggak dikecilin lagi? Boleh. Ya, saya akan hapus di sini 42 sama 28. Saya akan hapus ya. Misalnya kalian akan mengkritisi itu. 42 sama 28 masih boleh lagi dikecilin. Jadi bisa berjajar 3 malahan itu. Beneran? Ya. Tanya 42 sama 28.
42 tadi sudah ya, 42 itu sudah 28. Jadi 42 dibagi 28. 1 sisa. Kan gitu ya. Jadi 42 itu 1 dikali 28 tambah berapa? 14. 14. Mana yang dipakai? Pembagi sama sisa. Oh, berarti FPB-nya 28 sama 14. Gitu. Ya. Berapa FPB-nya 28 sama 14? 7. Tuh sama kan? Pak, boleh nggak 28 sama 14 lagi? Boleh. 28 sama dengan katakanlah ya gini ya. 2 kali 14 tambah 0. Katakanlah begitu. Boleh nggak begini? Apakah ini berada di antara apa namanya itu A dan lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0? Boleh begini. Tapi apakah jadi 7? Nggak ketemu di sini. Nggak ketemu. Ya kan? Sampai sini aja berarti sudah. Gitu kan? Jadi 28 sama dengan 2 dikali 14 tambah 0. Nggak mungkin kita pakai ini sama ini. Enggak, gitu kan. Nanti 14 sama 0 apa FEB-nya? Sedangkan tadi definisinya A dan B itu bukan bilangan 0. Ya kan? Jadi bilangan bulat tidak 0 gitu tadi definisinya yang awal tadi seperti itu. Jadi sampai di sini aja, ini bisa 3 nih. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, jadi dikerucutkan, dikecilin gitu, bisa seperti itu, ya. Ada pertanyaan sampai sini barangkali? Namanya, Pak. Aman?